Melihat serangkaian angka yang masih berdetak di penghitung tabung, Wei Tai sangat sulit untuk ditelan. Keringat dingin di antara dahi, punggung, dan lumbo sakral, seluruh orang hanya memancing keluar seperti air. Wei Tai, yang dikenal sebagai Iron Beast, tidak berani menghapusnya bahkan dengan usapannya. Pikirannya penuh dengan gambar lebih dari 30 pukulan di tubuhnya. Benar-benar, terbunuh. Kamu adalah kelas 3 saudara besi, apa untungnya buatku? Liao juga menyadari bahwa orang ini adalah binatang buas besi, yang sengit di sekolah, dan bertanya lagi dengan sabar. Bibir besi Wei mengerang, tidak tahu bagaimana mengambil. Liao memiliki beberapa mata, ini sangat aneh, dia telah lama mendengar bahwa Wei Tai adalah seorang biarawan terkenal, tetapi di masa lalu semua orang tidak melakukan air sungai, tidak menghadapinya, hari ini adalah pertama kalinya berbicara, bagaimana melihat orang ini agak konyol. Li Yao, aku punya sesuatu untuk diminta Li Yao untuk membantu, kata Wei Tai dengan gagap. Ada apa? Li Yao berkata sambil tersenyum. Ya, ini masalahnya. Ketika saya meninju, saya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Saya tidak tahu apakah teman sekelas Li Yao punya waktu untuk memberikan petunjuk. Menurut guru seni bela diri, dengan kekuatan saya harus bisa bermain 50% lebih banyak. Tinju? Tapi aku memukul dengan keras, selalu tidak bisa mencapai setinggi ini. Kata Wei Tai dengan sangat tulus. Liao Yi tinggal lama sekali sebelum ia asal saja, ya, tidak apa-apa bagi siswa untuk belajar dari satu sama lain, tetapi saya tidak punya waktu hari ini, apakah saya punya waktu untuk belajar bersama? Oke, jika Yao Ge memiliki sesuatu untuk dilakukan, maka aku akan belajar lagi lain kali. Aku akan pergi dulu. Kamu sibuk? Kamu sibuk. Wei Tai pergi, atau berkata, lari. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, sulit untuk percaya bahwa lelaki besar dengan tinggi 2 meter dan berat lebih dari 300 kg dapat membuat jejak ular roh berperilaku seperti ini, seperti sudut gantung kijang, tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Hanya ada 100 siswa yang terpana dan ngeri di stadion. Semua orang menatap Liao dengan tatapan melamun, seolah-olah dia adalah raja monster di kulit manusia. Apa yang terjadi? Iron Beast berlari panik dengan 2 kata. Apa yang mereka katakan? Guntur dan hujan kecil, ini bukan gaya binatang besi. Kupikir dia akan mengganggu tulang rusuk Li Yao semua. Metode abadi macam apa yang Li Yao gunakan? Apakah ada karakter hipnosis di tubuhnya yang menghipnotis binatang besi? Para siswa banyak berbicara dan sangat terkejut. Sobat Meng Jiang berjongkok di perut bagian bawah dan bergerak sangat keras ke Liao. Dia tidak bisa merawat rasa sakit dan buru-buru berkata, setan kecil, apakah ada apa yang dicari binatang besi? Liao menyentuh kepalanya dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, itu tidak bisa dijelaskan. Dia berkata bahwa dia ingin waktu dan saya belajar tinju dan mempelajarinya. Petik 2, Meng Jiang terkejut dan berteriak, binatang besi ingin belajar tinju dengan Anda. Apakah Anda tahu orang terakhir yang mempelajari tinju dengan binatang besi? Dia dilahirkan untuk membuat kaki kanannya menjadi 3 bagian. Tapi, bagaimana dia pergi lagi? Petik 2, aku mengatakan bahwa masih ada sesuatu hari ini. Aku tidak punya waktu. Aku tidak ingin kembali. Dia pergi. Hei, bagaimana kamu muntah? Liao menyapu teman-teman dan menemukan teman-teman di perut bagian bawah. Ketika sepatu dicetak, pupil tiba-tiba menyusut dan bagian bawah mata keluar dingin. Dia mengerti. Aku mungkin tahu apa yang dicari Wei Tai, sial, aku seharusnya menahannya, Xiao Jiang, kamu masih sedikit lebih baik dariku hari ini, Li Yao berkata dengan sangat serius. Meng Jiang berkata, mengapa? Li Yao mengerutkan hidungnya dan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa kita memiliki nasib buruk di kelas kita dan memprovokasi Helian Li. Apakah itu akan dibalas dendam yang mengerikan? Yang sial, sepertinya aku. Petik 2, hei. Meng Jiang terkejut dan secara tidak sadar muncul 3 meter jauhnya, sama seperti Li Yao adalah dewa. Setelah bereaksi, dia merasa sedikit malu dan berkata dengan pahit. Setan kecil, semua orang adalah saudara yang baik, jangan katakan aku tidak loyal. Mari kita bicara, rumah sakit mana yang ingin Anda tinggali di unit perawatan intensif? Saya akan membantu Anda memesan tempat tidur sekarang. Petik 2, Wei Tai berlari, mengeluarkan gimnasium nomor 9, hanya berbelok di sudut,
dan melihat seorang pria muda dengan wajah tinggi dan kurus serta ekspresi cemberut di samping tempat tidur bunga. Pinggang anak muda sangat tinggi, kakinya setidaknya 1 meter, dan kakinya berotot. Celana sekolah longgar dibungkus erat, seperti celana ketat. Begitu cepat, pasti akan mengganggu 10 tulangnya. Seluruh proses telah difilmkan. Aku akan menunggu Kren untuk memberikan buku itu kepada Helian besar dan kecil. Melihat Wei Tai keluar begitu cepat, kabut orang-orang muda sangat terkejut. Di hadapan pemuda yang kesal ini, Wei Tai tidak berani terbang dan bersikap jujur. Karena pemuda ini bernama Zhao Liang, adalah siswa kelas kunci. Meskipun di kelas kunci, hasilnya hanya yang ke-41, itu adalah ekor bangau, tetapi juga merupakan elit dari 60% dari pengembangan Lingen, bukan bahwa ia bisa bertarung. Kakak yang cerdas, aku baru saja berjalan ke gym, aku merasakan kram perut, sepertinya serangan usus buntu, aku akan segera ke dokter. Wei mata manik-manik besi berubah, gigitan, seluruh wajah diperas menjadi bola, tubuh besar itu mulai bergetar, dan ada keringat dingin di dahinya. Radang usus buntu, apakah ada yang salah? Zhao Liang sangat marah, dan dia tidak bisa menunggu tamparan di wajahnya. Dia berkata, saya awalnya melihat Anda dengan sedikit potensi. Saya juga siap untuk mengatakan beberapa kata di depan Helian dan yang muda, untuk membantu Anda mendapatkan di jalan. Bahkan garis besar dan kecil, setelah manfaat besar, saya tidak berharap bahwa Anda ternyata menjadi masa lumpur, momen kuncinya, jadi tidak dapat membantu dinding. Petik 2. Ya, rahasia saudara itu adalah usus buntu saya benar-benar saat itu juga. Oh, itu sakit, aku takut itu bernanah. Wei Tai menjilat perutnya, dan air matanya jatuh beberapa tetes. Mengintip Zhao Liang, berusaha mencari tahu, kakak yang cerdas, kalau tidak aku akan pergi ke rumah sakit terlebih dahulu, istirahat, jika tidak terjadi apa-apa, lalu datang untuk mengajari anak ini. Bergulir, Helian besar dan kecil, tetapi saya akan melihat anak ini mencari gigi di mana-mana. Siapa yang sabar menunggu Anda menemui dokter? Ini benar-benar masalah. Zhao Liang tidak memiliki belas kasihan, satu kaki di masa lalu, jika sambaran petir mengenai Wei Tai, itu akan membuat suara keras. Wei Tai menyeringai dan mulut, tetapi dia berseri-seri, dan bahkan berkata, kakak yang cerdas menembak, aku pasti tidak kenal anak ini, ibuku, aku tidak tahu, aku tidak mengatakannya. Aku akan pergi ke dokter dulu, dan kemudian kembali ke saudara yang cerah untuk meminta maaf. Petik 2. Saat lehernya menyusut, dan berlari, Wei Tai dengan cepat berlari tanpa jejak. Bocah ini, bagaimana ini agak aneh hari ini. Pencuri kepala pencuri, Zhao Liang tidak tahu mengapa dia menyentuh kepalanya, dan merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi ketika dia memikirkan penampilan kemarahan Helian yang tak terhentikan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergeming, atau masuk ke nomor 9, stadion. Siapa Liao? Keluar. Suara tajam dan tajam, seperti rapper berdengung, merobek udara yang baru saja kental di stadion. Para siswa di kelas reguler yang pulih dari keadaan lesu sekali lagi sangat ketakutan. Tidak ada yang mengira bahwa saya baru saja meninggalkan bis besi Wei Tai. Dalam sekejap mata, ada seorang biarawan yang sengit lagi. Zhao Liang adalah siswa kelas kunci. Dia adalah seorang jenius spiritual yang berhasil menembus 60% dari perkembangan Lingen, dan mereka punya satu hari. Tanah, keberadaan dua dunia sepenuhnya. Liao ini, yang tersinggung oleh seseorang, bagaimana Wei Tai dan Zhao Liang datang kepadanya dengan ketegaran. Dia hanya tidak tahu metode apa yang digunakan untuk memaksa Wei Tai. Sekarang, bagaimana dengan Zhao Liang? Kamu masih belum tahu? Liao menyinggung He Lai tadi malam. Apa? Dia yang tersinggung oleh He Lianli. Lalu dia selesai. Bisikan-bisikan-bisikan, satu demi satu di antara kerumunan, semua orang menatap mata Liao penuh kasihan, seperti mengawasi pasien yang sakit kritis yang ditutupi plester. Dalam ratapan banyak siswa, Liao berjalan perlahan, dia berjalan dengan sangat ragu-ragu, dia juga membantu berbagai peralatan kultivasi dari waktu ke waktu, sepertinya beberapa tidak berani untuk maju. Kamu adalah Liao, tidak ada yang istimewa. Zhao Liang melihat ke atas dan ke bawah untuk waktu yang lama, senyum memalukan muncul di wajah kabut, dengan samar berkata, saya memiliki masalah dengan seni bela diri, saya tidak mengerti, saya ingin Danli. Teman sekelas Yao untuk berdiskusi, ayolah. Petik 2. Ini akan menjadi rahasia.
Semua orang menghirup udara dingin. Pada 40 ribuan, binatang buas merajalela, perang berkecamuk, masyarakat manusia populer, dan konsep daging lemah dan makanan kuat, survival of the fittest dianjurkan. Khususnya untuk sekolah swasta seperti Akasaka II, tidak dilarang untuk menumbuhkan jenius budidaya. Pertarungan pribadi antara siswa. Bagaimanapun, ada fasilitas medis yang sempurna di sekolah, semua jenis obat mujarab yang hidup kembali, dan beberapa master yang mahir dalam keterampilan medis. Jika mereka tidak terbunuh di tempat, mereka dapat pulih dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ada kontradiksi antara anak-anak muda yang hanya berdarah, dan mereka sering menggunakan belajar dan berdiskusi sebagai kata sambutan untuk melakukan perkelahian pribadi. Namun, secara umum, perkelahian pribadi dilakukan antara dua siswa dengan kekuatan yang sama. Dalam identitas elit kelas utama Zhao Liang, mereka mengundang undangan pribadi untuk ikan klasik Liao. Hal-hal, jika bukan karena Guntur Helianli, dia harus melihat penampilan memar Liao pagi ini. Wei Tai mengalami kecelakaan pada saat genting, dan Zhao Liang tidak akan cukup mandiri. Karena itu, ketika alis Liao bermata rendah, dia berbisik dan berkata, "Kamu adalah penguasa kelas kunci, aku tidak bisa mengalahkanmu, aku menyerah." Ketika aku mengatakan ini, dari Zhao Liang ke setiap teman sekelas biasa, aku menganggapnya sebagai hal biasa. Tidak ada kecelakaan. Dalam menghadapi provokasi elit kelas utama, selain menyerah pada belas kasihan, dapatkah ikan lain-lain dari kelas biasa memiliki pilihan kedua? Zhao Liang menguap dan berkata dengan tidak sabar, "Karena kamu sangat masuk akal, aku terlalu malas untuk memperhatikan sampahmu. Aku berlutut dan membiarkan aku menginjak 10 tulang. Ini adalah kata Yi terakhir baru saja diekspor di tengah jalan." Ekor Zhao Liang dingin, dan hawa dingin mengalir langsung ke kulit kepala. Dia hanya merasakan embusan angin, dan alam bawah sadar menjangkau dan memblok. Dia hanya mendengar dentuman, kabut putih meledakkan di depannya, serbuk pasir besi yang tak terhitung menusuk mata, dan tiba-tiba matanya putih, sakitnya tak tertandingi, dan tidak ada yang bisa dilihat. "Ah!" Semua teman sekelas biasa berseru, tidak percaya gambar yang mereka lihat. Namun, ketika Liao menundukkan kepalanya dan memohon belas kasihan, tangan kanannya tiba-tiba bangkit dengan cepat. Dia tidak tahu kapan dia mengambil bubuk magnesium yang digunakan untuk meningkatkan gesekan dalam latihan kekuatan, dan mata Zhao Liang ada di tengah. Zhao Liang kehilangan pandangannya dalam sekejap, dan Liao Zhen membuat dumbbell seberat 30 pound dengan jari-jarinya, dan tengkorak menutupi kepalanya. Boom! Zhao Liang adalah mahasiswa elit dengan 60% akar lingen. Pada saat bubuk magnesium memasuki mata dan untuk sementara waktu kehilangan penglihatan, ia masih dapat mempertahankan kewaspadaan tingkat tinggi. Suara angin merasakan serangan Liao, lengan menyilang dan bekerja keras. Memblokir serangan barbel. Namun, dia tidak berpikir bahwa kekuatan Liao akan sangat mengerikan, dan dia tidak berharap Liao menggunakan barbel besi untuk menyerang dengan rasa malu dan malu. Pengeboman yang kuat ini membagi dua tulang lengannya menjadi satu. Seluruh orang itu terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Banyak teman sekelas biasa juga berseru, hanya segelintir siswa yang mahir dalam seni bela diri dapat melihat bahwa adegan berlebihan seperti itu lebih atau kurang niat Zhao Liang, dan menggunakan cara mengosongkan diri untuk menyelesaikan ofensif Liao. Namun, tidak peduli apa, Liao akhirnya bergerak untuk menerbangkan Zheng Liang. Hanya langkah ini, cukup untuk sensasi seluruh Akasaka II. "Hei!" Selusin meter jauhnya, Zhao Liang meludahkan darah, dan seluruh orang itu terjerat dalam kemarahan. Dia tahu bahwa dia telah benar-benar mengubah perahu di selokan hari ini. Bahkan jika dia bisa mengalahkan anak itu kemudian, dia juga akan menjadi lelucon terbesar di kelas utama. Itu terlalu kejam, terlalu tak tahu malu, bahkan dengan bubuk magnesium dan barbel. Tapi kamu tidak tahu sampah ini, yang paling tajam bukanlah tangan, tetapi kaki. Zheng Liang mendengus dan tiba-tiba membuka jari-jarinya dan menusukkan tusukan ke rongga matanya sendiri. Dia tiba-tiba memprovokasi sekelompok besar air mata, dan bubuk magnesium hampir tidak dibersihkan. Gambar kabur muncul lagi, dan gambar Liao terkunci dengan kuat. "Orientasi, membunuhmu." Zhao Liang menjerit, kakinya berubah menjadi dua kuir, dan dia melemparkan dirinya keluar. Dia menelan jarak lebih dari 10 meter hanya dengan satu lompatan. Kaki kiri menghancurkan serpihan kayu di lantai, dan lutut kanan menabrak petir.
Trik paling kuat dalam The Beast of the Beast adalah Tiger Sniper. Dari lompatan ke benturan lutut, seluruh proses tidak melebihi 0,5 detik. Liao tidak membuat setengah reaksi, dan bahkan postur blok tidak muncul. Lutut Zhao Liang memukulnya di dada. Ah! Banyak gadis berseru, menutup mata mereka secara tidak sadar, dan tidak tahan melihat tragedi itu. Hanya 10 detik yang lalu, ketika Zhao Liang berusaha mati-matian untuk membersihkan bubuk magnesium dengan air mata, Liao perlahan dan terus-menerus memasukkan sepotong barbel besi seberat 30 atau 40 pound ke dalam pakaian dan memblokirnya di dada. Ini jelas terlihat oleh semua orang. Hei, dada Liao berasal dari suara bel yang berdering di kuil. Lutut penonton terlihat seperti jarum. Lutut Zhao Liang lebih sulit. Lagi pula, itu tidak sebagus logam. Seluruh pukulan adalah ledakan total dari lutut kanan, patah tulang. Orang kuat militer yang berpengalaman mungkin dapat menahan rasa sakit dari patah tulang lutut dan mempertahankan kekuatan tempur tertentu, tetapi bagaimana Zhao Liang bisa sengit, yaitu, seorang siswa sekolah menengah biasa, lututnya cukup untuk benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Zhao Liang berteriak berturut-turut, jatuh ke tanah, dan bergerak-gerak. Liao membuka seragam sekolah dan mengeluarkan barbel. Dia menemukan lubang dangkal di tengah barbel. Jika tidak ada barbel seperti itu, aku takut sternumnya akan pecah sepenuhnya. Trik ini, harimau membanting, itu benar-benar sombong. Liao mengangkat alisnya dan memuji lawannya. Lalu dia menembak dan melihat rak barbel. Tangan kiri Liao ada di sakunya, dan tangan kanannya memukul barbel dengan banyak barbel di kedua sisinya. Dia punya barbel dengan berat lebih dari 100 kg. Dia mencoba melambaikannya, dan udara, siulan, segera datang di udara. Itu kulit kepala dan mati rasa. Menyeret barbel, Liao Zhao Liang datang. Wajah Zhao Liang masih agak mendung, takut mati, dan bahkan jeritan keras di tenggorokan, berubah menjadi tajam dan kurus meminta ampun, "Kamu, apa yang kamu lakukan? Jangan datang, iblis kecil, setan kecil, tenang, jangan membuat masalah besar." Semua orang terpana, kulit kepalanya mati rasa, dan hanya pesta yang mati Meng Jiang sanggup menanggung perasaan ngeri, dan tergagap. Liao terdiam sesaat, berbalik dan meletakkan barbel kembali. "Yah, semuanya, teman sekelas, aku tidak ingin melakukan banyak hal." Petik 2. Ini benar, kamu melakukannya lagi. Meng Jiang hanya menghela nafas lega, tetapi melihat Liao mengambil barbel yang sedikit lebih kecil, tetapi setidaknya 7 atau 80 kg barbel yang berat, hanya menutup dagu saya membukanya lagi, tetapi saya tidak tahu harus berkata apa. Kali ini, Liao tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, langsung menuju ke sisi kiri Zhao Liang, barbelnya menjulang tinggi, mengarah ke lutut kiri Zhao Liang yang masih utuh. Kamu tahu, itu Helen besar dan biarkan aku datang." Zhao Liang sangat ketakutan sehingga seluruh orang meringkuk seperti udang yang sekarat. "Bagaimana dengan itu?" Liao bertanya. Barbel itu merobek udara, membanting angin, jongkok. "Hei!" Kaki Zhao Liang sangat membungkuk tidak wajar, menyakitkan berbusa di mulut, mata putih, dan syok langsung.